Pria ini sedang makan jagung bakar murah ketika sebuah ide bisnis unik terlintas di kepalanya. Anaknya terus berisik saat makan jagung panas, tetapi tetap berkata, "Aku suka rasa pedas ini." Saat itu juga pria itu sadar bahwa orang-orang tergila-gila dengan makanan pedas. Ia memutuskan untuk membuat keripik pedas dan suatu hari menjadi jutawan. Ia membeli banyak sekali bungkus keripik. Melihat hal itu, istrinya menjadi takut. Bagaimana mereka bisa membayar sewa dan membeli kebutuhan bulan itu? Tetapi alih-alih menyerah, sang istri memutuskan untuk mendukungnya. Mereka membeli berbagai macam cabai dan mulai bereksperimen. Namun saus yang mereka buat hanya memberikan rasa panas, tanpa cita rasa. Pria itu menginginkan rasa asli, seperti jagung bakar. Departemen R&D perusahaan juga bekerja, tetapi ia percaya cita rasa sejati hanya bisa datang dari cara tradisional dan cabai. Mereka membuat mesin mirip drum dan akhirnya menemukan kombinasi yang tepat. Namun, kabar buruk datang. Orang-orang di pabrik mulai di PHK, dan tidak ada yang tertarik pada idenya. Seorang supervisor bahkan berkata, "Kamu cukup bersihkan saja, jangan banyak berpikir." Tapi pria itu tidak menyerah. Ia berhasil menelpon CEO perusahaan di Italia, berpura-pura sebagai teknisi kebersihan agar bisa tersambung. Dengan bantuan istrinya, ia menyiapkan sampel dan mengirimkannya ke CEO. Beberapa hari kemudian, CEO datang langsung ke pabrik. Para pejabat kaget melihatnya. Ketika tahu bahwa pria itu yang menghubunginya, ia dimarahi di depan semua orang. Orang-orang berkata, "Kalau CEO tidak suka idemu, pabrik ini bisa tutup." Pria itu goyah. Di rumah, ia menceritakan semuanya. Istrinya menatapnya di depan cermin dan berkata, "Aku masih bersamamu karena aku percaya padamu. Jangan remehkan dirimu." Ia mengajarkan dasar-dasar bisnis, membantu menulis pidato, dan melatih bagaimana berbicara dengan CEO. Saat CEO datang lagi, pria itu bertekad untuk berbicara dari hati. Seseorang bertanya tentang pangsa pasar. Ia tidak tahu, tetapi menjelaskan dengan caranya sendiri. Kejujuran dan semangatnya membuat CEO terkesan, dan ia langsung memutuskan untuk berinvestasi. Produksi keripik Flamin' Hot dimulai, tetapi awalnya tidak ada yang membeli. Bungkus keripik berdebu di rak. Pria itu kecewa. Lalu anaknya berkata, "Orang-orang bahkan tidak tahu ini apa. Kita harus promosikan sendiri." Ia memanggil teman-teman lamanya, orang-orang yang dulu bisa menjual sampo kepada orang botak. Bersama-sama mereka membagikan keripik di sekolah, toko, dan jalanan. Kerumunan orang berdatangan dan permintaan tiba-tiba melonjak. CEO menelepon dan berkata, "Sekarang targetnya 5 juta kotak." Pabrik bekerja siang malam. Dalam 6 bulan, pabrik memecahkan semua rekor sebelumnya. Mentornya bertanya, "Sekarang kamu sudah jadi apa?" Pria itu tertawa dan berkata, "Aku tetap seorang tukang bersih-bersih. Aku hanya tahu cara memperbaiki mesin." Namun suatu hari ketika ia datang untuk mengepel kantor, CEO sudah menunggunya. CEO berkata, "Aku juga berasal dari keluarga biasa. Kalau aku menyerah pada mimpiku di tengah jalan, aku tidak akan sampai di sini. Bermimpi itu penting, tapi memiliki pasangan yang mendukung mimpi itu jauh lebih penting." Lalu CEO mengangkat pria itu menjadi direktur pemasaran perusahaan. Seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Hal pertama yang ia lakukan adalah menelpon istrinya. Mereka berdua sangat bahagia. "Teman-teman, apakah kalian pernah memikirkan sebuah bisnis yang ingin kalian jalankan bersama sahabat kalian?